about speech or public speaking and business communication. Public speaking is the one of the most important skills in the professional world. It helps us deliver ideas clearly and confidently. So now let's begin. Speech atau pidato adalah kegiatan menyampaikan pesan secara lisan kepada audiens dengan tujuan tertentu. Dalam konteks bisnis, speech digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan motivasi, mempresentasikan ide bisnis. Speech juga harus disampaikan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Tujuan speech dalam bisnis antara lain: pertama, memberikan informasi. Contohnya, menyampaikan laporan kepada atasan. Kedua, mempengaruhi audiens, misalnya meyakinkan investor atau pelanggan. Ketiga, memberikan motivasi, seperti motivasi karyawan agar bekerja dengan lebih baik. Speech yang baik dapat membuat audiens memahami dan tertarik terhadap pesan yang disampaikan. Speech yang baik memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, pembukaan, berisi salam dan pengenalan tokoh. Tujuannya untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, berisi isi, yaitu penjelasan utama dari topik. Harus disampaikan secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, penutup, berisi kesimpulan dan ucapan terima kasih. Penutup harus memberikan pesan yang baik pada audiens. Speech menggunakan bahasa yang jelas, menjaga kontak mata, menggunakan intonasi suara yang tepat, percaya diri saat berbicara, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Teknik ini akan membantu penyampaian pesan akan menjadi lebih efektif. Contoh speech dalam bisnis adalah saat seorang karyawan mempresentasikan ide kepada manajer. Jika disampaikan dengan jelas dan percaya diri, maka ide tersebut akan lebih mudah diterima. Namun, jika tidak jelas, audiens akan sulit memahami pesan tersebut. Speech merupakan kemampuan penting dalam komunikasi bisnis. Dengan speech yang baik, seseorang dapat menyampaikan ide secara efektif, membangun kepercayaan, dan meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah speech dalam komunikasi bisnis. Salah satu faktor penting adalah
agar lebih relevan dan mudah dipahami. Selain persiapan, eh, penguasaan materi sangat berpengaruh. Ketika kita benar-benar memahami materi apa yang kita sampaikan, kita akan terlihat lebih percaya diri dan tidak terlalu bergantung pada teks. Hal ini membantu speech terasa lebih natural dan tidak kaku. Faktor berikutnya adalah penggunaan media pendukung. Dalam dunia bisnis, speech sering didukung dengan media seperti PowerPoint atau visual lainnya. Media ini membantu audiens lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Namun penting untuk diingat bahwa media hanya sebagai pendukung, bukan fokus utama. Membicara tetap harus menjadi pusat perhatian. Kemudian ada juga faktor pengelolaan waktu. Speech yang baik harus disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terlalu lama dapat membuat audiens bosan, sedangkan terlalu cepat bisa membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk berlatih agar penyampaian sesuai dengan durasi yang tepat. Selanjutnya, kita perlu memahami jenis-jenis speech dalam bahasa Inggris. Yang pertama, informative speech. Jenis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiens. Contohnya adalah presentasi laporan, penjelasan produk, dan penyampaian data perusahaan. Kedua, persuasive speech. Speech ini bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Contohnya adalah presentasi kepada investor atau promosi produk kepada pelanggan. Ketiga, motivational speech. Speech ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi. Biasanya digunakan oleh pemimpin perusahaan kepada karyawan. Biasanya digunakan oleh pemimpin perusahaan kepada karyawan. Dengan memahami jenis-jenis speech ini, kita dapat menyesuaikan cara penyampaian sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Selain itu, ada beberapa kesalahan umum dalam public speaking yang perlu dihindari. Yang pertama adalah terlalu banyak membaca teks. Hal ini dapat membuat komunikasi menjadi kurang menarik dan terkesan tidak percaya diri. Yang kedua adalah kurangnya kontak mata dengan audiens. Kontak mata penting untuk membangun koneksi dan kepercayaan. Ketiga adalah penggunaan bahasa yang terlalu sulit atau tidak sesuai dengan audiens. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. That my explanation about speech in business